Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinabil Febrais, jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Perbandingan Reaksi Investor Sebelum dan Sesudah Pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating atau ASRAT. Event study pada perusahaan penerima penghargaan ASRAT 2019. Dalam menyusun skripsi ini, saya dibimbing oleh Ibu Deni Yohana, SE MSIAK, selaku dosen pembimbing saya. Ada 5 topik pembahasan dalam presentasi saya. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Dalam dekade ini, kebutuhan akan informasi yang dikeluarkan perusahaan itu semakin meningkat. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba, melainkan juga berorientasi pada konsep Triple Bottom Line atau TBL, yaitu Profit, People, dan Planet. Konsep TBL ini akan merefleksikan bagaimana kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam menjalankan TBL ini, perusahaan dapat melaksanakan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Program CSR merupakan bentuk balas jasa kepada masyarakat yang tentunya akan menimbulkan citra positif di mata masyarakat. Bentuk kegiatan CSR dilaporkan dalam Sustainability Report atau SR. SR merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka mengungkapkan kepada stakeholder mengenai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, informasi dalam SR ini dapat memberikan sinyal positif maupun negatif, dan hal ini dapat diketahui dengan adanya reaksi pasar terhadap informasi tersebut. Jika pengumuman informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahan dalam return dan trading volume activity. Asia Sustainability Reporting Rating adalah penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang menerbitkan SR. Penghargaan ASRAT merupakan skala tertinggi penghargaan Sustainability Report tingkat Asia. Dengan demikian, penghargaan ini merupakan suatu informasi yang dapat membangun citra positif bagi perusahaan. Investor akan menilai bahwa perusahaan pemenang ASRAT memiliki image yang baik dan prospek yang ke depan yang baik, sehingga minat investor terhadap perusahaan tersebut meningkat. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating? Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating. Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi investor, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan yang memiliki prospek jangka panjang. Yang kedua, bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi tingkat kepatuhan terhadap laporan-laporan keberlanjutan sesuai standar yang ada. Yang ketiga, bagi akademisi dan perguruan tinggi, diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang keempat, bagi penulis, berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, serta sebagai sarana dalam penerapan ilmu di bidang akuntansi yang telah dipelajari sebelumnya. Menurut Ghazali dan Cariri, teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya. Teori legitimasi menurut Woodward et al. Adalah: perusahaan bisnis beroperasi di bawah mandat masyarakat dan dapat dihentikan jika bisnis dipandang tidak melakukan hal yang telah diharapkan oleh masyarakat. Menurut Brigham dan Houston, sinyal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori sinyal mengemukakan tentang pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi. Keberlanjutan merupakan satu keadaan yang bisa dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang terus-menerus. Menurut Suryono dan Prastiwi, konsep keberlanjutan mempunyai prinsip-prinsip yang terkait dengan hak asasi manusia, standar bagi pekerja, hak dan hal-hal yang terkait mengenai lingkungan, serta sebagainya. Corporate Social Responsibility adalah suatu pendekatan dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh stakeholder.
Menurut Gray dan Babington, laporan keberlanjutan adalah laporan non-keuangan yang terpisah dari laporan keuangan, yang berfokus pada lingkungan, dan laporan keberlanjutan ini mengacu pada suatu standar, yaitu standar GRI. Standar GRI terbagi menjadi topik universal dan terdiri dari pengungkapan umum sebanyak 60 pengungkapan, pendekatan manajemen yang terdiri dari 9 pengungkapan, dan topik spesifik yang terdiri dari 82 pengungkapan. Jogianto mendefinisikan pasar modal sebagai sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dan jangka panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Fama mendefinisikan pasar modal yang efisien adalah jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Event study bertujuan untuk mengkaji pola reaksi terhadap informasi. Menurut Jogianto, event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Return merupakan hasil imbal yang diperoleh dari investasi. Menurut Jogianto, ada dua macam return, yaitu return realisasi, merupakan return yang telah terjadi, dan return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang. Dan selisih dari return realisasi dan return ekspektasi ini disebut abnormal return. Rumanti dan Mordianto menyatakan trading volume activity merupakan perbandingan antara jumlah saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu dengan jumlah saham perusahaan yang beredar pada periode tertentu. Asia Sustainability Reporting Rating adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Asia Sustainability Reporting Rating 2019 diselenggarakan pada tanggal 23 November 2019 di Bali. Acara tersebut dihadiri oleh 50 perusahaan yang terdiri dari 41 perusahaan Indonesia dan 9 perusahaan internasional. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Fala dan kawan-kawan mendapatkan hasil terdapat perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman ISRA 2016, namun tidak signifikan. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Ada dan kawan-kawan mendapatkan hasil tidak adanya perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman SRA tahun 2016. Purnawasari mendapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman ISRA 2012 sampai 2016 karena tidak adanya perbedaan abnormal return dan trading volume activity. Darmawan mendapatkan hasil hanya ada satu dari 3 variabel yang mengalami perbedaan, yaitu volume perdagangan saham. Sedangkan variabel abnormal return dan harga saham tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pengumuman ISRA 2011 sampai 2016. Idealva mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return dan aktivitas nilai perdagangan sekitar tanggal pengumuman Indonesian CSR tahun 2005 sampai 2008. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka kerangka berpikir untuk penelitian ini disusun sebagai berikut, yaitu yang pertama itu ada pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating 2019 yang tentunya akan mengakibatkan adanya reaksi investor. Nah, reaksi investor ini dapat diukur dengan abnormal return dan trading volume activity baik itu sebelum dan sesudah pengumuman. Berdasarkan penelitian sebelumnya dan kerangka konseptual, maka hipotesis penelitian ini adalah hipotesis pertama, terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating 2019. Hipotesis kedua, terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating 2019. Jenis penelitian ini adalah event study dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.ncsr.org atau situs resmi masing-masing sampel, www.edx.co.id, dan Yahoo Finance. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang berpartisipasi dalam pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating 2019, yaitu sebanyak 50 perusahaan, dan dengan metode purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 17 perusahaan. Periode penelitian adalah 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating 2019. Variabel penelitian ini adalah reaksi investor yang diukur dengan abnormal return, yaitu selisih antara return realisasi dengan return ekspektasi, dan trading volume activity dengan membandingkan jumlah saham yang diperdagangkan dengan jumlah saham yang beredar. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, dan uji hipotesis yaitu uji per sample t test.
Berikut daftar perusahaan yang mengikuti asrat listing di BEI 2019. Dengan menggunakan SPSS versi 25, dapatkan hasil mengenai statistik deskriptif pada tabel berikut. Dapat kita lihat rata-rata variabel abnormal return meningkat sesudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating 2019. Sementara itu, nilai minimum rata-rata abnormal return menurun sebelum dan sesudah pengumuman. Nilai maksimum rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman asrat meningkat. Maka terjadi peningkatan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman asrat. Selanjutnya, rata-rata variabel trading volume activity meningkat sesudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating. Nilai minimum rata-rata trading volume activity menurun sebelum dan sesudah pengumuman. Nilai maksimum rata-rata trading volume activity meningkat sebelum dan sesudah pengumuman asrat. Maka, terjadi peningkatan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman asrat. Gunakan uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Nah, pada hasil uji normalitas ini menunjukkan bahwa average abnormal return berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,2 dan average trading volume activity berdistribusi normal. Hal ini juga ditunjukkan dengan hasil nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,076. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, uji beda abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman. Untuk menghitung abnormal return, yang pertama kita harus menghitung realized return. Realized return dihitung dari selisih harga saham pada hari T dengan harga saham pada hari sebelum T, kemudian dibagi dengan harga saham pada hari sebelum T. Ilustrasi hasil perhitungan realized return 3 saham perusahaan dapat dilihat pada tabel di layar. Yang kedua, kita menghitung expected return. Dengan menggunakan market adjusted model, ilustrasi hasil perhitungan expected return 3 saham perusahaan dapat dilihat pada tabel di layar. Kemudian yang ketiga, menghitung abnormal return. Abnormal return adalah selisih antara realized return dengan expected return. Ilustrasi perhitungan abnormal return 3 saham perusahaan disajikan pada tabel di layar. Yang keempat, menghitung kumulatif abnormal return. Kumulatif abnormal return dihitung dengan cara menjumlahkan semua abnormal return masing-masing saham di periode peristiwa yang telah ditentukan. Berikut hasil perhitungan kumulatif abnormal return yang disajikan pada tabel di layar. Kelima, kita menghitung average abnormal return. Average abnormal return dihitung dengan cara membagi kumulatif abnormal return dengan jumlah saham yang dijadikan sampel penelitian. Hasil perhitungan average abnormal return disajikan dalam tabel di layar. Setelah itu, kita melakukan uji paired sample t-test. Pengujian paired sample t-test dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara average abnormal return sebelum dan sudah pengumuman asrat 2019. Jika hasil pengujian menunjukkan hasil signifikansi kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan sudah pengumuman asrat. Dan dari tabel di layar, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan sudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating 2019 atau H1 ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian, yaitu nilai signifikansi yang sebesar 0,583, yang artinya 0,583 lebih besar dari 0,05. Yang kedua, yaitu uji beda trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman. Untuk mencari trading volume activity, kita harus menghitung terlebih dahulu trading volume activity. Trading volume activity dihitung dengan cara membagi jumlah saham yang diperdagangkan pada hari T dengan jumlah saham yang berbeda pada hari T. Sebagai contoh, hasil perhitungan trading volume activity 3 saham perusahaan yang dijadikan sampel disajikan pada tabel di layar. Selanjutnya, kita menghitung kumulatif trading volume activity. Kumulatif trading volume activity dihitung dengan cara menjumlahkan semua trading volume activity masing-masing saham di periode peristiwa yang telah ditentukan. Nah, berikut hasil perhitungan kumulatif trading volume activity yang disajikan dalam tabel di layar. Selanjutnya, menghitung average trading volume activity. Average trading volume activity dihitung dengan cara membagi kumulatif trading volume activity dengan jumlah saham yang dijadikan sampel. Hasil perhitungan average trading volume activity disajikan dalam tabel di layar.
Selanjutnya, kita melakukan uji per sample t-test. Pengujian per sample t-test dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan antara average trading volume activity sebelum dan sesudah pengumuman asrat. Jika hasil pengujian menunjukkan hasil signifikansi kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan average trading volume activity antara sebelum dan sesudah pengumuman asrat. Dan dari tabel di layar, ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan trading volume activity antara sebelum dan sesudah pengumuman asrat, atau H2 ditolak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian sebesar 0,437, yaitu lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji per sample t-test, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return antara sebelum dan sesudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating 2019. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,583. Walaupun terdapat perbedaan average abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman asrat, perbedaan ini adalah perubahan harga yang wajar yang biasa terjadi meskipun tanpa informasi pengumuman tersebut. Tidak adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman asrat juga dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yulianti dan Jayanti, pasar modal Indonesia masih dalam bentuk efisien lemah yang dapat dilihat dengan pergerakan saham berbola acak, sehingga investor tidak dapat menggunakan pergerakan harga saham di masa lalu sebagai pertimbangan investasinya. Yang kedua, penghargaan ini dianggap sebagai pengumuman yang tidak informatif dan tidak relevan untuk keputusan investasi. Perusahaan mulai menyadari pentingnya sustainability reporting dengan cara beroperasi sesuai dengan tindakan yang diharapkan yang nantinya akan memberikan manfaat bagi stakeholder, namun tidak dengan investor. Investor di Indonesia mungkin belum menyadari pentingnya sustainability reporting sebagai sesuatu yang penting untuk dilakukan, sehingga informasi itu dianggap sebagai sinyal yang biasa, sehingga pengumuman ini merupakan pengumuman yang tidak relevan untuk keputusan investasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ada dan kawan-kawan dan Purnawasari 2017 yang menyatakan tidak adanya perbedaan abnormal return antara sebelum dan sesudah pengumuman ISRA. Berdasarkan hasil uji per sample t-test, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan trading volume activity antara sebelum dan sesudah pengumuman asrat. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0,437. Hasil pengujian ini didukung oleh hasil pengujian dari hipotesis pertama, di mana tidak adanya perbedaan abnormal return yang membuat investor tidak tertarik untuk memperdagangkan saham perusahaan pada perusahaan, karena investor tidak dapat menikmati abnormal return. Investor tentu menginginkan keuntungan atas nilai beli dan nilai jual, maka perusahaan yang sahamnya mengandung return akan lebih banyak diperdagangkan dibandingkan dengan saham yang tidak mengandung return. Berdasarkan teori sinyal, bahwa informasi yang diumumkan sebagai sinyal kepada pasar tidak mendapatkan respon dari investor, karena menganggap informasi tersebut bukan informasi yang baik yang dapat mempengaruhi kebutuhan investor untuk melakukan perdagangan. Hal ini mungkin disebabkan karena investor tidak menyadari pentingnya sustainability report yang telah dilaporkan oleh perusahaan, sehingga investor tidak menilai lebih harga saham yang dimiliki perusahaan peraih penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating, dan tidak bersedia untuk melakukan perdagangan atas saham yang dimiliki. Maka hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ada 2018 dan Purnawasari 2017 yang menyatakan tidak adanya perbedaan trading volume activity antara sebelum dan sesudah pengumuman ISRA. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, tidak adanya perbedaan abnormal return pada saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 antara waktu sebelum dan sudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating Asrat 2019. Yang kedua, tidak adanya perbedaan trading volume activity pada saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 antara waktu sebelum dan sudah pengumuman Asia Sustainability Reporting Rating atau Asrat 2019. Dan yang ketiga, pengumuman Asrat 2019 pada saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 merupakan pengumuman yang tidak memiliki kandungan informasi terhadap reaksi investor. Keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang mengikuti penghargaan asrat yang jumlahnya sedikit. Yang kedua, pengukuran terhadap variable abnormal return ini hanya menggunakan satu pengukuran, yaitu market adjusted model. Maka dari keterbatasan ini, peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan event study pada saat pelaporan sustainability report, karena sudah banyak perusahaan yang melaporkan sustainability report, tetapi tidak semuanya berpartisipasi dalam penghargaan asrat. Yang kedua, pengukuran abnormal return hendaknya menggunakan model lain seperti mean adjusted model dan market model. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.